Assalamualaikum guys, balik lagi sama aku, di channel Calvin Clover kesayangan kita semua. Nah, hari ini merupakan hari raya Idul Adha, hari yang penuh berkah dan kebahagiaan. Biasanya, yang langsung kebayang itu pasti suasana takbiran yang meriah, sholat Id bareng keluarga besar, dan momen potong hewan kurban yang ditunggu-tunggu. Tapi, di balik semua kemeriahan itu, seberapa banyak sih dari kita yang bener-bener paham sama makna yang lebih dalam dari Idul Adha? Sejarahnya gimana? Terus ada fakta-fakta menarik apa aja yang mungkin selama ini kita nggak nge? Nah, di video spesial kali ini, aku mau ngajak kalian semua buat ngebahas tuntas serba-serbi Idul Adha yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Yuk simak sampai akhir. Oke guys, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biar semuanya clear. Jadi, Idul Adha itu dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriyah, bulan ke-12, dan terakhir dalam penanggalan Islam, yang juga dikenal sebagai bulan haji. Tanggal 10 Zulhijjah ini adalah puncak dari rangkaian ibadah di bulan tersebut, khususnya bagi mereka yang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Penting banget nih buat kita tahu, penentuan tanggal 10 Zulhijjah ini mengikuti kalender lunar atau peredaran bulan. Makanya tanggalnya di kalender Masehi itu selalu berubah-ubah setiap tahun. Nah, ini dia sebutan yang paling populer buat Idul Adha, yaitu Hari Raya Kurban. Kenapa disebut begitu? Karena pada hari ini, umat Islam yang mampu dianjurkan banget buat menyembelih hewan kurban seperti kambing, domba, sapi, kerbau, atau bahkan unta. Prosesi penyembelihan hewan kurban ini adalah simbol ketakwaan kita kepada Allah SWT, mengikuti jejak Nabi Ibrahim AS. Ini nih, inti dari perayaan Idul Adha yang paling mengharukan dan penuh hikmah. Hari Idul Adha itu memperingati ujian keimanan yang luar biasa berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS, yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya, Ismail AS. Ada satu lagi nih yang bikin Idul Adha itu jadi super istimewa, yaitu karena perayaannya bertepatan dengan salah satu rukun haji yang paling penting, yaitu wukuf di Padang Arafah. Wukuf ini artinya berdiam diri, merenung dan berdoa di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, sehari sebelum Idul Adha. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-Hajju Arafah, yang artinya haji itu adalah Arafah. Nah, ini penting banget buat dicatat nih guys. Terutama buat yang berencana mau kurban tahun ini, atau jadi panitia kurban. Penyembelihan hewan kurban itu ada waktunya, nggak bisa sembarangan. Hewan kurban hanya boleh disembelih setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau ada yang nyembelih sebelum sholat Id selesai, itu nggak dihitung sebagai kurban Idul Adha ya. Tapi cuma jadi sembelihan biasa aja. Waktu penyembelihan ini juga nggak cuma di hari Idul Adha aja loh. Batas waktunya itu sampai akhir hari Tasyirik. Eits, tunggu dulu. Nggak semua hewan ternak bisa langsung dijadikan kurban loh. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi biar kurbannya sah dan diterima. Pertama, jenis hewannya harus dari kategori Bahimatul Anam, yaitu hewan ternak tertentu seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan unta. Terus yang paling penting, hewan kurban itu harus sehat walafiat. Nggak boleh ada cacat fisik yang signifikan yang bisa mengurangi kualitas dagingnya. Selain sehat, hewan kurban juga harus sudah mencapai umur minimal yang disyaratkan. Setelah hewan kurban disembelih dan dagingnya sudah siap, proses selanjutnya yang gak kalah penting adalah pembagiannya. Dalam Islam, ada anjuran yang bagus banget soal distribusi daging kurban ini, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian untuk syohibul kurban, sepertiga bagian lagi dianjurkan untuk dihadiahkan kepada kerabat, teman, atau tetangga sekitar. Dan sepertiga bagian sisanya wajib diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Inilah esensi utama dari kurban, yaitu kepedulian sosial, berbagi rezeki, dan memastikan semua lapisan masyarakat bisa ikut merasakan nikmatnya daging di hari raya. Buat kalian yang berkurban, ada satu anjuran lagi nih yang mungkin belum banyak yang tahu atau praktekkan, yaitu dianjurkan bagi syohibul kurban, kalau memang mampu dan berani, untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi kalau misalnya nggak berani, minimal banget nih, dianjurkan untuk menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban kita.
Ini fakta yang bikin merinding sekaligus bangga guys. Idul Adha itu bukan cuma perayaan lokal di Indonesia aja, tapi dirayakan oleh lebih dari 1 miliar umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dimanapun ada komunitas Muslim, di situ pasti ada perayaan Idul Adha, lengkap dengan sholat Id dan penyembelihan hewan kurban, meskipun mungkin skala dan tradisinya berbeda-beda. Ini menunjukkan betapa universalnya ajaran Islam, dan betapa kuatnya tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah yang mengikat umat Muslim sedunia. Salah satu ciri khas Idul Adha yang paling terasa dan bikin suasana jadi syahdu sekaligus meriah adalah kumandang takbir. Nah, takbiran ini nggak cuma dikumandangkan di malam Idul Adha aja loh, seperti halnya takbiran Idul Fitri. Untuk Idul Adha, takbir itu dikumandangkan selama 4 hari penuh, mulai dari malam tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir hari Tasyirik. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, sebenarnya hukum berkurban itu apa sih? Wajib atau enggak? Jawabannya, menurut mayoritas ulama, hukum berkurban bagi umat Islam yang mampu adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Artinya, ini adalah ibadah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, hampir mendekati wajib. Jadi, buat kita yang punya kelebihan rezeki, yuk jangan ragu-ragu buat niat berkurban. Pahalanya itu luar biasa besar guys. Ini fakta yang membanggakan banget buat kita sebagai bangsa Indonesia. Guys, ternyata negara kita tercinta ini termasuk salah satu negara dengan jumlah penyembelihan hewan kurban terbanyak di dunia setiap tahunnya. Dari kota besar sampai ke pelosok desa, antusiasme untuk melaksanakan ibadah ini luar biasa. Semoga tradisi baik ini terus terjaga dan bahkan meningkat setiap tahunnya ya guys. Kita tunjukkan kalau Indonesia itu bangsa yang peduli dan religius. Salah satu aspek yang paling menyentuh dari ibadah kurban di Indonesia adalah distribusinya, yang berusaha menjangkau mereka yang paling membutuhkan, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil atau yang terkena bencana. Banyak banget organisasi sosial, lembaga amil zakat, atau komunitas-komunitas relawan yang punya program penyaluran kurban ke wilayah-wilayah seperti ini. Program-program seperti kurban sampai pelosok atau tebar hewan kurban ini sangat mulia dan patut kita dukung. Nah, ini sering jadi pertanyaan juga nih guys. Daging kurban itu sebaiknya dibagikan dalam kondisi mentah atau sudah dimasak sih? Menurut pendapat mayoritas ulama, daging kurban itu lebih utama atau afdol dibagikan dalam keadaan masih mentah. Alasannya, biar si penerima, terutama fakir miskin, punya kebebasan penuh untuk mengolah daging tersebut sesuai dengan selera, kebutuhan, dan kondisi mereka masing-masing. Kalian pasti sering dengarkan Idul Adha disebut juga dengan istilah Lebaran Haji. Nah, ini khas Indonesia banget nih guys. Kenapa ya di Indonesia jadi populer dengan sebutan Lebaran Haji? Jawabannya cukup simpel, yaitu karena perayaan Idul Adha ini, waktunya berbarengan dengan puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah. Sebutan Lebaran Haji ini juga seolah menjadi doa dan harapan bagi kita yang belum berhaji. Semoga suatu saat nanti bisa menyusul menjadi tamu Allah. Kalau di Indonesia kita dapat libur nasional buat Idul Adha, biasanya 1 atau 2 hari, plus cuti bersama. Nah, di negara-negara Timur Tengah, terutama di Arab Saudi sebagai pusat pelaksanaan haji, libur Idul Adha itu bisa lebih panjang lagi guys. Di Arab Saudi sendiri, libur resmi untuk Idul Adha itu bisa mencapai 4 hari, bahkan kadang lebih kalau digabung dengan akhir pekan. Suasana Idul Adha di sana pasti beda banget ya. Selain karena jadi tuan rumah bagi jutaan jamaah haji dari seluruh dunia, tradisi kurban di masyarakat lokal juga sangat kental. Ini nih yang paling penting dari semua fakta yang udah kita bahas guys. Idul Adha, itu bukan cuma sekadar serangkaian ritual ibadah tahunan, potong hewan, terus makan-makan. Jauh lebih dalam dari itu, Idul Adha adalah sebuah madrasah atau sekolah kehidupan, yang mengajarkan kita nilai-nilai luhur yang sangat relevan buat kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita merayakan Idul Adha, coba deh kita renungkan nilai-nilai ini, dan berusaha untuk mengaplikasikannya dalam hidup kita. Indonesia itu kan kaya banget ya, akan budaya dan tradisi. Nah, ternyata perayaan di berbagai daerah di Indonesia juga punya keunikan masing-masing loh guys.
Meskipun inti ibadahnya sama yaitu sholat Id dan kurban, tapi cara masyarakat merayakannya bisa beda-beda dan seru-seru banget. Keberagaman tradisi ini justru menunjukkan betapa kayanya budaya kita dan bagaimana Islam bisa berakulturasi dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan esensi ajarannya. Kalau kita bicara soal ibadah kurban, tentu kita nggak bisa lepas dari teladan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah contoh sempurna dalam segala hal, termasuk dalam melaksanakan ibadah kurban. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW setiap tahunnya selalu berkurban. Dan beliau nggak cuma kurban 1 ekor loh, tapi 2 ekor kambing kibasi yang besar, gemuk, bertanduk, dan berwarna putih kehitaman, amlahain. 1 ekor diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Dan 1 ekor lagi diniatkan untuk umatnya yang tidak mampu berkurban. Ini satu lagi aturan penting yang harus banget kita perhatikan terkait hewan kurban guys. Semua bagian dari hewan kurban, mulai dari dagingnya, tulangnya, jeroannya, sampai kulitnya, itu tidak boleh diperjualbelikan oleh sohibul kurban ataupun panitia. Semua bagian hewan kurban itu hakikatnya adalah sedekah atau hadiah. Jadi harus disedekahkan atau dimanfaatkan secara sukarela. Nah, itu dia tadi sederetan fakta menarik dan penting banget seputar Idul Adha yang mungkin selama ini jarang kita perhatikan atau bahkan belum kita ketahui sama sekali. Semoga dengan pembahasan tadi, wawasan kita jadi makin luas ya guys, dan yang paling penting, pemahaman kita tentang makna ibadah Idul Adha jadi semakin dalam. Oke deh, kalau kalian suka sama video informatif kayak gini, jangan lupa ya buat klik tombol like-nya, terus tulis juga komentar kalian di bawah. Mungkin ada fakta lain atau pengalaman seru seputar Idul Adha yang mau kalian share. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Rans Entertainment, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan konten-konten edukatif dan seru lainnya dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!